Halo guys, pada kali ini beredar berita eh, baik itu di YouTube, di TikTok maupun di FB viral ya guys ya, yaitu mengenai latihan untuk calon manajer KDMP atau Koperasi Desa Merah Putih. Yang jadi masalahnya, yang jadi pertanyaannya, kok kenapa pelatihannya itu menggunakan latihan ala-ala semi militer ya guys ya. Nah, di sini dari sebuah video dari Berita Satu, Latsarmil Kopdes Merah Putih, peserta dibekali materi tempur pegang senjata. Nah, ya, oke. Kita lihat dulu cuplikan videonya berikut ini guys. Makan lupa Picok. Lucu ya guys ya, orang mau jadi manajer koperasi kok latihannya kayak latihan dasar kemiliteran. Bagi saya atau bagi kita itu ya guys ya, orang awam atau masyarakat biasa atau orang sipil, gimana ya jadinya ya, pola pikir pemerintah tuh kita tuh nggak nyampe gitu ya apa yang diinginkan mereka gitu. Sementara yang akan dihadapi adalah para pembeli, malah dia pistol-pistolan, senjata-senjataan, perang-perangan. Ya Allah, apa ini negara? Astagfirullahaladzim, harus gimana ya? Jadi yang harus sebenarnya itu ya, calon manajer itu yang di pelatihannya itu manajerial. Memang dalam Latsanwil juga dipelajari itu, cuman latihan dasar kemiliteran ini ya, tembak-tembakannya ini, senjata-senjatanya ini guys, yang bikin kita tepuk jidat guys. Apa ya? Oke, mereka beralasan untuk melatih ketahanan mental katanya, untuk melatih pembentukan karakter, kemudian berlatih kedisiplinan katanya guys, kemudian berlatih tentang kepemimpinan atau bagaimana cara memimpin ya. Alasan mereka mengadakan Latsarmil untuk calon manajer KDMP maupun KNMP ya, untuk nelayan, itu alasannya yang pertama itu adalah berlatih kepemimpinan, kemudian berlatih kedisiplinan, kemudian berlatih pembentukan karakter, kemudian tujuannya adalah untuk ketahanan mental ya. Oke, untuk berlatih kepemimpinan ya, bagaimana cara memimpin dari organisasi. Mungkin kan koperasinya nanti kan ada organisasinya ya, itu mungkin diperuntukkan untuk pemimpin bagaimana mengelola atau memimpin sebuah koperasi ya, yang akan dilaksanakan memimpin anggota-anggotanya ya, anggota-anggota organisasinya bagaimana. Kemudian berlatih kedisiplinan ya. Oke, kita tanya ke Google ya guys ya. Ini saya iseng-iseng cari di Google. Kita tanya ke Google, apakah menjadi pemimpin harus berlatih militer? Kata Google, tidak. Menjadi seorang pemimpin tidak harus berlatih militer katanya. Kepemimpinan yang efektif dapat dibangun melalui berbagai jalur dan pengalaman di bidangnya masing-masing guys ya. Sok kita dibaca dengan teliti ya. Tuh,
untuk menjadi pemimpin itu tidak harus berlatih militer, guys. Ya. Kepemimpinan yang efektif, ya, guys, dapat dibangun melalui berbagai jalur dan pengalaman di bidang masing-masing. Ya, di bidang manajer ya mungkin di bidang manajemen gitu ya. Itu untuk kepemimpinan ya, guys. Kemudian mereka beralasan untuk menjadi berlatih kedisiplinan, guys. Nah, alasan Latsar Mil itu. Nah, apakah menjadi disiplin harus berlatih militer? Ya, saya tanya Google juga dong, iseng-iseng ya. Oke. Apa yang katakan Google? Nih, coba dibaca. Tidak. Anda tidak harus berlatih militer untuk menjadi disiplin. Disiplin murni adalah keterampilan mental yang bisa dibangun melalui kebiasaan sehari-hari, kesadaran diri, dan komitmen pribadi tanpa harus mengikuti pendidikan atau pelatihan yang bergaya militer. Nah, jelas, guys. Untuk kedisiplinan itu ya tidak harus berlatih bergaya-gaya pelatihan bergaya militer. Ya. Kebiasaan sehari-hari disiplin itu. Kesadaran diri. Ya. Komitmen pribadi. Walaupun kita berlatih bergaya dengan pelatihan militer, jungkel malik, tembak-tembakan, ya kan, perang-perangan, push up, merayap, ini itu. Ya, untuk disiplin ya kalau tidak sadar diri, ya, kalau tidak dibiasakan sehari-hari, kalau tidak berkomitmen pribadi menjadi disiplin, ya susah, guys. Walaupun berlatih Latsar Mil juga enggak. Kemudian tadi alasan selanjutnya itu calon manajer untuk menjadi berlatih Latsar Mil adalah pembentukan karakter. Ya. Alasannya untuk membentuk karakter katanya. Tanya Google juga dong, ya, seperti biasa. Apa jawaban Google? Apakah pembentukan karakter harus berlatih militer? Ya kan? Jawaban Google apa, guys? Nih, baca bareng-bareng, guys. Pembentukan karakter tidak harus melalui pelatihan militer. Karakter yang kuat dan positif dapat dibangun melalui pendidikan sipil yang mengedepankan nalar kritis, empati, dan pengembangan emosional. Ya, tuh. Pembentukan karakter itu ya tidak harus melalui pelatihan militer, guys. Ya. Malahan dari pendidikan sipil, guys, cukup. Yang mengedepankan nalar kritis, ya, kita kritis kepada pemerintah, kritis kepada hal-hal yang tidak baik, kritis yang nggak benar, yang benar gimana, kita empati, ya kan, dan pengembangan emosional, ya guys. Alasan mereka selanjutnya yaitu untuk berlatih ketahanan mental katanya. Ya ampun. Ketahanan mental gimana? Ngadepin orang utang gitu, ngadepin orang utang di koperasinya. Ya, enggak gitu juga, ya kan? Nih kita baca lagi, kita tanya Google lagi ya. Apakah ketahanan mental harus berlatih militer? Kata Google, baca guys. Tidak, ketahanan mental tidak harus dilatih melalui militer ya guys ya. Pelatihan militer efektif untuk membentuk mental baja. Tetapi ada banyak metode lain yang lebih relevan daripada berlatih militer, guys. Ada banyak metode lain yang lebih relevan dengan kehidupan sehari-hari. Seperti mengelola stres, menjalani pola hidup yang sehat, dan membangun kesadaran diri. Ya, intinya itu, ya kan? Ya, ketahanan mental apa? Kita itu pengen dagang, jualan di koperasi.
Gimana, takut ada pembeli yang bentak-bentak, takut menghadapi orang yang ingin utang maksa, atau gimana ketahanan mentalnya? Apa tujuannya coba Latsar Mil ini? Sementara tujuan-tujuan itu ya tidak harus dengan kemiliteran, guys. Sementara apa, guys, yang terjadi, ya kan? Kita baca dari, coba guys, nih dari suara.com beritanya, guys. 5 peserta SPPI meninggal saat Latsar Mil. Mengapa calon manajer koperasi ikut pelatihan militer? Coba. Apa? Mau gimana? Orang kita mau jualan mau. Yang dibahas itu tentang opname, ya kan? Tentang ketersediaan stok, gimana cara memanage barang-barang, daftar harga, lain sebagainya, ya kan? Konsinyaliasi, untung rugi, lebih ke perhitungannya ekonomi lah. Kalau untuk masalah kepemimpinan, ya saya kira mereka kan udah dewasa. Untuk menjadi jiwa pemimpin kan tidak perlu harus jungkir malik, pegang senjata, tembak-tembakan, berlatih militer, push up, lain sebagainya. Itu mah kan masa pendidikan dulu kita, waktu SD, SMP, SMA, ya kan, bahkan kuliah. Masa udah dewasa masa kayak gitu juga? Masih belum cukup pendidikan kita waktu dulu. Sementara mungkin ya calon manajer Kopdes KDMP Merah Putih ini kan mungkin mereka ada yang sarjana, S1, S2, bahkan ada yang S3 mungkin yang calon menjadi manajernya itu. Masa mereka belum punya jiwa kepemimpinan? Masa dia belum mengerti caranya disiplin? Masa mereka belum mengerti tentang pembentukan karakter, ya kan? Apalagi pembentukan mental. Itu mah udah yang lalu-lalu udah kita berlatih dari zaman sekolah. Sekarang mah ya udah. Adapun untuk mengingatkan, ya kita pelatihan yang seadanya aja lah. Mungkin tips-tips atau bagaimana caranya yang belum kita ketahui tentang memanage sebuah perusahaan atau sebuah koperasi gitu ya. Itu yang penting itu. Coba guys. Nih dari beritanya, peserta SPPI meninggal saat Latsar Mil. Mengapa calon manajer koperasi ikut pelatihan militer? Ya mengapa, guys? Ini mah untuk alasan buat keluar anggaran aja menurut saya mah, guys. Ya kan? Menurut pemikiran kita yang masyarakat awam itu, guys ya. Ya maaf saya nggak tahu nih. Kemudian berita selanjutnya yaitu dari nih, polemik Latsar Mil Kopdes, 5 peserta meninggal. Desakan stop menguat, nasib program menjadi abu-abu. Tuh, ujung-ujungnya kan gak tau lah ujung-ujungnya gimana, guys. Coba 5 peserta meninggal nih saat pelatihan, belum sempat menjadi manajer udah meninggal duluan, guys. Ya semoga keluarga almarhum diberikan ketabahan, kesabaran, keikhlasan, dan semoga almarhum dan almarhumah diampuni segala dosanya. Semoga husnul khotimah, ya guys ya, diampuni segala dosanya ya. Untuk keluarga yang ditinggalkan diberikan ketabahan, semoga, amin ya rabbal alamin. Kemudian berita selanjutnya dari FIFA News. Ya, tadi kan desakan stop ya berita. Nih, berita. Polemik Latsar Mil Kopdes, 5 peserta meninggal, desakan stop menguat, nasib program menjadi abu-abu. Kemudian berita selanjutnya, Istana pastikan Latsar Mil tetap berlanjut meski ada peserta SPPI meninggal dunia. Coba guys. Walaupun ada 5 yang sudah meninggal dunia. Ya. Akan dipastikan berlanjut katanya, guys. Masya Allah. Mau berapa lagi yang meninggal ya, bukannya kita suuzon atau bagaimana ya, guys ya. Ya orang mereka itu orang campur aduk, guys. Calon manajer KDMP itu mungkin ada yang sudah tua. Bahkan di beritanya, guys, bahkan ada nih dari Batam Post, 32 ibu hamil ikut Latsar Mil.
satu peserta melahirkan saat pendidikan berlangsung. Coba. Ada yang lagi hamil 32 orang. Terpaksa ikut Latsarmil karena persyaratan untuk menjadi manajer. Mereka ikutin, akhirnya melahirkan. Ada kabar juga yang 32 ibu hamil ini udah dipulangkan ya. Kondisi masyarakat kan berbeda-beda, warga sipil ada yang kuat atau enggak melakoni Latsarmil ini. Jadi nggak tahu tujuannya mereka itu apa. Dilatih ala-ala semi militer, dilatih ala-ala militer gitu. Emang kita mau berperang melawan penjajah? Apa kita mau dikirim ke Papua? Nggak tahu juga. Pokoknya udahlah ya. Kami dari masyarakat ini sudahlah, nggak usah ada latihan ini itu latihan Latsarmil apa ambur-ambur biaya ya kan itu anggaran itu berapa untuk latihan Latsarmil ini, berapa? Buang-buang biaya, buang-buang anggaran aja guys. Ini sebenarnya ini untuk ngakalin anggaran sebenarnya, kayaknya sepertinya. Adapun manfaat untuk masyarakat, manfaat untuk Kopdesnya nanti itu belakangan, yang penting cair dulu lah, gitu. Ya Allah. Astagfirullahaladzim. Coba guys, menurut kalian ya Latsarmil ini menurut kalian bagaimana? Ya kan? Sementara ini kan ya sudah ada yang meninggal, bahkan ibu-ibu hamil sudah melahirkan, ya kan? Orang kita mau menjadi manajer koperasi, malah tentara-tentaraan, tembak-tembakan, perang-perangan, merayap. Coba. Itu kan orang-orang tua, orang-orang sudah dewasa mungkin. Ya kan? Sementara pendidikan yang demikian itu kita ada pramuka, PMR, Paskibra dulu kita waktu sekolah itu sudah ada. Kenapa harus dilatih sedemikian rupa lagi? Apakah sudah lupa dengan pendidikan dulu yang kita laksanakan? Bahkan saat kita masuk sekolah, mahasiswa, ya kan, taruna mungkin, kita sudah mempelajari, berlatih tentang kedisiplinan, berlatih tentang bagaimana etos kerja, kepemimpinan lain sebagainya. Kita sudah tahu intinya apa dalam kehidupan sehari-hari itu. Walaupun kita berlatih jungkil malik lain sebagainya itu dengan kesadaran diri, bagaimana kita giat bekerja, ya kan, bagaimana kita empati dengan masyarakat sosial. Intinya dengan kesadaran diri sajalah, ya, berdasarkan kebiasaan. Kalau kita nggak dibiasakan untuk disiplin, walaupun berlatih bangun jam 3 pagi katanya, ya kan, langsung olahraga, makan lain sebagainya, ya walaupun itu mah dalam kegiatan saja, di luar daripada itu ya tetap saja balik lagi karena nggak dibiasakan dari awal. Ya. Coba bagaimana pemerintah ini tentang pelatihan dasar militer untuk calon manajer koperasi desa merah putih. Tinggalkan di kolom komentar bagaimana pendapat kalian. Hidup Jokowi!